Di video ini mungkin saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya pribadi dalam mengelola keuangan juga dan kenapa saya bisa sampai saat ini juga. Dan apa sih yang mungkin kamu bisa pelajarin dari kehidupan saya pribadi yang supaya kamu dalam segi keuangan pun tidak terjadi hal yang sama atau mungkin jauh lebih baik dibandingkan saya. Nonton video ini sampai habis. Jadi pertama-tama ya, jadi ada beberapa mitos yang ada di masyarakat juga yang mesti saya pribadi luruskan ya. Jadi yang pertama adalah ya udah santai aja, ya kan rezeki kan udah diatur sama Tuhan. Nah jadi kita udah hidup santai aja, nggak usah terlalu yang mikir ribet. Nah ini kan merupakan salah satu pernyataan yang sering banget ya saya dengar ya, atau mungkin teman-teman yang ada di rumah sering banget dengar itu. Dulu saya hidup dengan pola pikir seperti itu. Apa yang terjadi adalah bahwa saya ternyata pada saat waktunya untuk membayar sesuatu yang seharusnya dibayar ya, pada saat itu susah untuk kebayar dan kita bingung larinya kemana. Ya, pada saat itu buat bayar rumah sih sebenarnya ya. Karena kan ya, kita ngontrak kan pada saat itu. Nah, kita kebingungan tuh. Karena kita berpikir, oh ya udahlah Tuhan kasih rezeki kok. Nanti yang penting kita berusaha aja dengan kita kerja biasa aja. Nah, ternyata udah mau last minute, sampai saat itu pun juga duitnya nggak cukup dan emang nggak ada gitu. Nah, di situ bener-bener kita tuh kebingungan sampai nyari ke sana sini, akhirnya pinjaman dari sana sini tuh kita lakuin. Pertanyaannya, mau nggak sih gue soal pinjaman itu untuk melakukan kalau misalkan gue mampu? Jawabannya adalah tidak. Tapi kenapa? Kenapa itu tetap dilakuin? Karena seperti itu. Karena kita nggak tahu mau kemana, terus tiba-tiba harus dihadapkan dengan biaya yang harus keluar pada saat itu juga. Akhirnya sesuatu yang tidak mau saya lakukan. Jadi terkadang dalam hidup itu kita melakukan sesuatu yang di luar daripada dugaan kita gitu. Nah, ini yang mesti diluruskan. Ternyata setelah saya kaji lebih dalam, belajar soal investasi, belajar di perusahaan investasi juga, ya. Jadi kebetulan saya dulu kan kerja juga di salah satu perusahaan investasi juga kan. Nah, di situ tidak hanya belajar soal aplikasinya, tapi juga belajar kehidupan dalam mengelola uangnya gitu ya. Jadi saya udah punya pengalaman yang cukup bagus untuk dijadikan edukasi, ditambah lagi sama itu ya jadi bagus. Tuh. Nah, ternyata yang saya pelajari adalah kan saya bilang sebelumnya kan pernyataan bahwa rezeki itu ya udahlah udah diatur, kita santai aja. Ternyata nggak seperti itu konsepnya, teman-teman semua. Tuhan itu memberikan rezeki ke manusia itu tidak hanya berbentuk uang. Rezeki itu bisa macam-macam. Kamu bisa googling sendiri, ya. Satu, kamu bisa makan, kamu bisa berkumpul sama keluarga, kamu masih bisa melihat, itu kan rezeki. Kamu masih bisa bernafas. Jadi kita tuh selalu terpatok rezeki itu uang. Padahal kenyataannya rezeki itu tidak hanya uang. Rezeki itu ada banyak. Jadi kalau konteksnya Tuhan akan memberi rezeki kita, iya. Sini sampai sekarang pun masih diberi rezeki. Walaupun mungkin secara keuangan misalkan masih kurang. Tapi kan kamu masih bisa hidup, kamu masih bisa makan, kamu masih punya orang tua mungkin, kamu punya apa. Kan belum tentu di luar sana orang bernasib sama. Itu ternyata konsepnya. Kedua, konsepnya adalah ketika misalkan kamu dihadapkan dengan sesuatu yang memang harus dibayar atau ya memang yang harus dibayar seperti itu, kamu harus bisa berpikir dari jauh-jauh hari.
Jadi berpikir dari jauh-jauh hari, gimana langkah saya supaya bisa membayar ini. Berpikir sekeras mungkin. Jadi jangan yang kayak, oh let it flow aja. Ternyata di kehidupan saya itu nggak berhasil kok. Ya, pada akhirnya ke pinjaman. Ya orang pada bilang, oh pinjol haram, ini apa haram. Ya sekarang kalau kamu misalkan di saat keadaan yang mendesak, nggak bisa ngapa-ngapain, ya mau nyari kemana-mana, dan butuh duit di dalam jumlah besar, itu susah. Pasti akhir-akhirnya bisa ke situ, bisa ke tempat lain. Ya, pada saat itu sih kebetulan saya leasing ya gitu. Jadi ya tetap aja itu pinjaman-pinjaman juga ada bunganya juga gitu. Kalau mau dibilang salah atau enggak, hidup tuh nggak hanya kita ngomongin salah atau enggak tahu. Kita tuh masih ngomongin soal pada saat itu mendesak atau tidak, langkah apa yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang supaya itu tidak terjadi lagi, makanya saya berpikir dari jauh-jauh hari. Berpikir gimana caranya nih. Misalkan ini, oh kalau misalkan terjadi sesuatu di luar dugaan saya punya nggak simpanan duit gitu. Seberapa banyak simpanan uang saya. Lantas selanjutnya kalau misalkan terjadi hal seperti itu, apa yang saya akan lakukan, langkah apa gitu, supaya masih bisa aman. Jadi itu udah dipikirin dari jauh-jauh hari. Ketika misalkan pikiran itu udah dari jauh-jauh hari, nanti mungkin kamu bakal datang tuh kayak 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian ide gitu. Tapi nggak langsung. Tapi seenggaknya mending kamu tuh udah bisa ya apa ya, tenang lah gitu ketika hari itu datang gitu. Walaupun mungkin ada apa ya sedikit pikiran, tapi ya nggak separah ketika kamu nggak ada preparation apa-apa. Sama kayak kamu misalkan bisa aja kan bilang gini ya, ketika orang mau ujian ya, ujian nasional ya atau mungkin ujian sekolah gitu. Kamu ya udahlah santai aja, belajar aja kayak biasa ya kan. Nih ya, santai aja belajar kayak biasa. Nanti juga kalau misalkan Tuhan takdirin nilai bagus ya bagus. Coba kalau kamu punya pemikiran kayak gitu. Dan ternyata ujiannya itu susah banget. Ya kamu bisa nggak lulus, kamu bisa aja bermasalah nilainya gara-gara mindset kayak gitu. Coba kalau kamu dari jauh-jauh hari kamu udah prepare. Kira-kira potensi kamu untuk dapat nilai yang cukup atau bagus itu lebih gede tahu dibandingkan yang kamu nggak belajar sama sekali. Rezeki itu memang datang Pak, tapi itu semua harus dijemput gitu. Itu harus kita juga ada gerakan. Gerakan itu tidak berarti kamu harus jalan. Gerakan itu dengan cara kamu berpikir, dengan cara kamu ide. Jadi gerakan itu bukan berarti kamu harus menapakkan kaki kamu untuk di jalan gitu loh. Untuk jalan-jalan kemana, enggak. Gerakan itu artinya kamu harus mikir langkah apa, langkah apa, langkah apa. Nah, sisanya sebenarnya ketika kamu sudah memikirkan langkah tersebut, ya udah kamu tinggal tenang aja gitu. Udah laluin, kamu jadinya udah lebih santai gitu. Kamu nggak lari ke hal-hal yang negatif gitu ya. Hal-hal yang mungkin kamu tidak mau lakukan seharusnya. Karena ketika kamu misalkan utang, kamu tuh akan tumpang tindih gitu. Kayak misalkan gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Karena kalau udah misalkan utangnya gede dan kita nggak mampu untuk bayar atau kita nggak tahu cara bayarnya, kita tumpang tindih aja terus tuh. Nih lubangnya udah digali, masukin lagi. Begitu perlu terus aja. Sampai dalam hidup kamu bisa benar-benar numpuk utangnya. Pada akhirnya ketika kamu punya anak, ketika kamu berkeluarga lagi gitu kan. Ya misalkan kamu kan sekarang misalkan udah ngidupin keluarga, makin berat lagi beban kamu gitu. Jadi sebisa mungkin cara menghindarinya adalah berpikir dari jauh-jauh hari. Sekarang kamu bisa lihat skill yang kamu butuhkan di YouTube kok semua udah banyak. Jadi ya bisa kamu kaji lah. Nah sebenarnya core-nya di situ tahu ketika kamu udah bisa manage keuangan dengan bagus, investasi pun akan jadi lebih ringan juga gitu. Kamu nyisihin, kamu nyisihin, kamu nyisihin, kamu nyisihin, lama kelamaan udah nggak kerasa, oh hasilnya udah segini loh beserta dengan returnnya juga kayak gitu. Jadi ya makin lama makin bisa terdidik gitu dari cara ngelola keuangannya. Dan ketika kamu udah bisa ngelola keuangan dengan benar kan otomatis kamu jadinya ya nggak terlalu khawatir gitu dalam hidup. Kalau kamu misalkan utang dan lain sebagainya itu kamu khawatir tau. Kalau misalkan nggak bayar tepat waktu gimana?
tiba-tiba ada debt collector gimana? Kamu emang mau tenang hidup kayak gitu? Ya, kamu mau ngorbanin kayak misalkan, oh saya mau seneng-seneng dulu nih sama teman-teman saya atau apa, ternyata ujung-ujungnya lifestyle tersebut dibayar dengan utang. Tiba-tiba besok-besokannya kamu dikejar sama debt collector. Buat apa kesenangan kamu gitu? Misalkan kesenangan kamu, oh iya hari ini senang jalan sama teman, besoknya gara-gara pengen mungkin hidup yang lebih gengsi atau apa, ngutang, akhirnya pas udah mau deket hari hanya itu ditagi-tagi, itu kan gak tenang. Mendingan hidup biasa aja gitu, ya ngobrol, ya ketemu teman, ya ketemu. Terus juga kalau misalkan ada sesuatu yang kita nggak bisa beli, ya nggak usah dipaksain. Dan pada akhirnya kan kita ya udah paling nggak bisa membeli itu, ya udah perasaannya, tapi nggak was-was gitu, deg-degan, bahkan kayak kalian ketakutan. Kalau udah kayak gitu kan udah ketakutan. Jadi cobalah ciptakan lifestyle yang seperti itu. Dan ketika lifestyle itu tercipta, udah deh, semua udah enak guys ya. Walaupun bukan berarti masalah semua selesai ya, tapi yang penting itu sudah benar-benar ngebantu. Itu sih sebenarnya, itu cerita pengalaman saya pribadi dan apa yang kamu bisa pelajari di sini gitu. Intinya adalah, kesimpulan dari video ini adalah, ketika kamu dihadapkan sesuatu yang mungkin ke depan hari akan kamu jalanin, ya kamu at least sudah pikir dari jauh-jauh hari, kamu harus pikir plan B-nya apa, plan C-nya apa gitu ya. Plan A-nya apa, ya plan A, plan B, plan C gitu ya. Rencananya apa. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu di luar dugaan, kamu pun juga lebih tenang gitu. Tenang dalam arti bukan berarti kamu nggak sedih, bukan berarti kamu nggak kesel, ya tetap, tapi nggak terlalu berlebihan gitu, dan kamu melakukan sesuatu tindakan di luar daripada nalar kamu. Karena manusia itu kadang-kadang ketika kepepet, dia melakukan sesuatu yang di luar daripada akal pikiran dia. Makanya ya, kamu bisa lihat kan ada yang mungkin guru sampai melakukan pinjaman online yang sebenarnya mungkin guru tersebut tahu itu mungkin nggak tepat, tapi karena terjepit akhirnya melakukan hal tersebut. Artinya apa? Manusia mau sekalipun pintar, sekalipun dia pandai atau apapun, ketika kondisi tersebut mendesak, pikirannya dia bisa di luar daripada nalarnya mereka. Jadi prepare lah dari jauh-jauh hari juga, dari segi apa yang akan kamu lakukan dan juga dari segi keuangannya seperti apa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila mana kamu merasa video ini sangat bermanfaat, kamu coba share aja ke sobat investor yang lain ya. Mudah-mudahan mereka juga dari sedikit cerita gue ini dapat membantu mereka untuk memotivasi lebih memanage keuangan dengan benar juga. Dan ketika keuangan benar, investasi mau apapun itu tinggal gampang, kamu tinggal alokasiin. Nanti ketika kamu udah usianya pensiun, kamu tuh udah nikmatin semua hasil kamu gitu. Itu sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.